Semoga Allah memberikan taufik hidayah ruh dia dalam menyempurnakan semua perintah, ruh dia dalam menjauhi semua larangan-larangan ya Allah. Karena bandum amalan yang kita lakukan dasar iman dan dasar ridha Allah, dan amalan itulah kita akan tahu kepada Allah, kepada alam akhirat. Berkaitan dengan kebutuhan manusia, kebutuhan zahir, kebutuhan batin, kebutuhan dunia dan kebutuhan akhirat. Dalam dunia membutuhkan bermacam kebutuhan, baik itu makanan maupun minuman, tempat tinggal, pakaian dan kenderaan, juga permainan, bandum matayan dibutuhkan. Yang namun manusia harus sadar bahwa bukan hanya kebutuhan dalam dunianya saja, manteng na wate lain, manteng na alam lain yang setelah hidup alam dunia. Untuk alam dunia bermacam cara, tak usaha, tak ikhtiar, benar kemudahan, benar macam-macam, yang padahal yang tak fikir dia tiap urut tiap malam, semuanya itu akan kita tinggalkan. Tak tinggal dengan karena abih masa jatah udip adalah mati, ataupun tak tinggal karena alam kiamat. Semuanya itu akan berakhir. Senang rela tidak rela, bandumnya akan berakhir. Ingatlah katanya, makanan dan minuman yang tapajuh untuk tenaga, kahek katanya tajib untuk menambah tenaga badan dan kerja alam. Tenaga yang dihasilkan oleh makanan dan minuman itu hanya untuk kebutuhan dunia. Tubuh mutuahnya lama saudib tergaji dengan makan dan minum. Menan leh mati, tenaga yang dihasilkan oleh makan dan minum itu pun berakhir. Hanali kabis. Leh mati, masuk alam barzakh, kita masih membutuhkan tenaga, membutuhkan pendengaran, membutuhkan ucapan lisan, membutuhkan kaki untuk berjalan, mata untuk melihat. Bandum yang tak butuhkan di alam barzakh leh tamati bukanlah dari dihasilkan oleh makanan dan minuman, tapi dihasilkan oleh amalan. Uronyo gutanyo na beriman kepada Allah, ibadah sempurna kepada Allah, insya Allah katanya pun akan kuat di alam barzakh. Narit katanya babah katanya masa alam dunia tak gunakan untuk kebajikan,
tak baca Quran, narit yang geget, bandum adanya untuk dan narit leh mati, iaitu di alam barzakh dan alam selanjutnya, sampai ke alam mahsyar, alam jaza, sampai dia kepada siratal mustaqim, teruhlah dia badung kepada surganya Allah. Bandung punya kebutuhan, cuma sarana untuk tercapai kebutuhannya beda-beda karena beda alam. Alam dunia lagi yang kata rasakan orang lagi yang cara butuh. Dia gerah dan dia perlu ke makanan dan minuman. Dia sakit perlu ke ubat. Kam karat perlu bantuan. Tengah akhirat pun lagi yang bantu katanya itulah semua amalan yang sudah kita lakukan yang dasar karena Allah. Alam barzakh, alam pertama untuk alam akhiratnya. Inan kamu mulai terasa iman dan amalan kebajikan ibadah kepada Allah. Menyuruhnya amalan kebajikannya belum terasa. Bertingatlah contoh-contoh yang kamu sampaikan. Lagi yang kamu pegah-pegah. Di saat tak baca bismillah wa tak pejuh kumbang matham. Berangkadup ke tak baca bismillah tetap berkumbangnya matham han mameh. Menancit awate katanya kahek tajak ublang ataupun kahek tabakai ya. Tak baca la haula wala quwata illa billahil alil azim. Tetap hek tu. Hang ada heknya gebet hayu. Oh wate kai pengek katanya bogop. Icok tahu tanya. Macamlah kejadian yang kena senang hati katanya. Tak mengadu pada Allah. La haula wala quwata illa billahil alil azim. Pernah kita adanya. Hana je. Tapi pajan mameh bismillahirrahmanirrahim yang tak baca wa tak jumpa kumbang matam dia mati. Yang ka mameh nyopat pahala baca bismillah wa tak jumpa kumbang matam orang yang ka mameh. Menancit yang kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim yang tak ucapkan li wa tak tu ataupun wa tak dia kena pengut bagop yang menancit oh watia kata yang mati berpun terasa nyo pahala baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim watia kau dip masayan dalam dunia dan watia kah ipungut ligop dia kah mati berpun faedah uranya hana di antaranya atanya nepunyata oleh Allah Ta'ala bak Nabi Daud. Di masa Nabi Daud, perintah Allah Ta'ala buat Nabi Daud untuk nuyu pugat semujid sabah. Ia minta tanah buat Nabi Daud, ho yang dia minta hanapah. Jauh dengan manusia. Yang na tanah yang pah untuk semujid di antara banyak orang, dalam keramaian orang, wiu nuntunong baru naureng. Tanahnya ka dipagi kai tanda but Nasuha, Raja Nasuha. Gejak Nabi Allah Daud bak Nasuha long perintah Allah untuk pegat dalam masjid ina alam dunia la minta tanah bahasa bojan hana yang pas ke masjid yang pas ke tanah yang kali ke pegai kah kapu belah ke long ke God. Tapi ya Nabi Allah tanah lemah. Gesah le Jibril ba Nabi Daud berangkat demi pegah ke belah ke.
Ibu truyum Lina Tuhan tanah yang gotnya punya hitungan katanya lebarnya 2 kilometer, panjang 12. Yang kami pergi ke Bandung kaicok dan bilik nasuha. Harga tanam tuanya 3 kilometer persegi ditumpukan emas oleh Nabi Allah Daud. Tabah tamonmu lam tanah persegi 4 lam ukuran 3 kilo tahu yang 3 meter tahu 4 persegi emas semuanya. Nyan untuk nilai bandum tanah nasuha yang mau dijualkan untuk Nabi Daud. God ke Nabi Daud. Mampajan nepre lehoro lembayu darono. Jadi lehoro aja nasuha wa Nabi Daud. Ya Nabi Allah, lon lu langkah badrono lake janji rono ne pegah lehoro ne bayu talung. Pak datayan. Seoleh Nabi Daud nasuha yang semujid lo kena bega ke talung ke muslimin muslimat untuk tamang dalam syurga Allah. Karena ubina kekayaan dalam dunianya wahai Tuhan tua nya abih mandum mati dia tinggal haji nya drone ke Nabi Daud pun neih dalam tanah put thagwa timbangnya ataupun nejak sama-sama dengan orang iman, orang ibadat ke dalam syurga Allah. Perkiraan ini Tuhan. Hamnya kamunan home kun, hai kun cik juk, hai kun, home kun. Untuk malam mendepul rumah dari Allah Taala, nepul rumah tumpukan emas lagi kejanjikan oleh Nabi Allah keji. Dan ke pulumah nikmat syurga tinggal huruf akhirat bila itim bi tanahnya untuk tempat peget masjid yang lagi rencana buat Nabi Daud. Getayang li malaikat ba natuha tinggal pilih. Memang hawa kekah lagi kayu yang kali gebuh li Nabi Allah Daud. Put thagau timang tanahnya punuh nganmu lombi. Dia kacok sehingga apa kajak kacok juga takah. Ipak thabor tu je untuk orang akhirat tinggal pilih ke atas ke pilih. Yang kepulemah keadaan pahala li Allah Taala dari sedekah untuk nasuha dari umat Nabi Daud ku. Nyojit ku kalau dia dalam Qisasul Anbiya. Nepulemah hadanya tinggalkan wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih baik dan lebih kekal, lebih baik daripada dunia dan lebih kekal daripada dunia. Nyo ceritanya kan baik kaya, kan baik rezeki, mitah dan guna. Tapi jangan tergiur dengan keindahan dunia karena keindahannya itu akan berakhir. Gebi fasilitas oleh Allah Ta'ala kepada dia berbeda. Beda akai, beda fasilitas bila Allah. Yang sasarannya, ubena yang kata miliki dia atas titipan Allah, bandum adanya untuk minta jalan untuk truh di dalam syurga Allah. Lain hanang. Berangkapu mentang je. Urang menalahi cacat. Akaina ubi kadadro aku. Akainya ubina bang wajib pakai untuk ibadat minta ridha Allah. Urang menalahi cit buta aku. Hana deh doya aju. Bahkan mendapat dengan cacat badan yang lain lah. Hana gad jarau, hana gad kaki, macam-macam tu. Akaina nyan tubuh yang cacatnya
diarahkan oleh akal untuk jak minta ridha Allah. Bebe mampu. Yang penting nak akal. Hana akal yang ke pupri ju. Nya pun hana akal pun kan ju hana akal kan hana dudo. Mai hana dudonya nakalan. Pakan hana. Mai gada akal gara-gara narkoba ke mata jino tuntutan masih karena kesalahan. Temam mai gada akal kan kesengajaan lagi contoh gada akal gara-gara pungo kenang tehim tu kan nak sengaja ya lah masalah yan bebas saja nak pulih pi mio gara-gara kesalahan gada akal yan tuntutan menteng kepada manusia. Menalah sekilas berkaitan dengan cerita Nabi Allah Daud kepada katanya, sehingga dalam katanya pun akan berakhir lagi berakhir umat-umat yang ke awal. Ubina yang akan Nabi Allah kepada katanya gunakan ada yang mandum untuk minta ridha Allah, untuk mudah di alam barzakh dan alam selanjutnya sampailah katanya kudi dalam syurga Allah. Yang 46 tulis bercut berkaitan dengan sabar dalam hidup di dunia. Karena ubina manusia alam dunia dasarnya kaitanya bandung dicoba oleh Allah Ta'ala. Kerana coba oleh Allah Ta'ala tinggal sabar. Dikan dia watika ikhlas dalam terdekat hanali cobaan bukan. Makin le amalan kebajikan makin rayu cobaan. Inoile Nabi kehanali urun di atas Nabi. Cobaan raya karena kau yang Nabi. Dia katanya biasa urun biasa. Jadi cobaan dia hana sampai lagi cobaan kepada Nabi. Sehingga sabar dia pun hana sekuat sabar kepada Nabi. Nabi gedaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dupna dihina agaknya. Apa Abu Lahab? Urun lain lah. Bahkan mereka berencana untuk membunuh Nabi. Bukan hanya penghinaan, ingin ipoh. Getaba bu Nabi dah bukti sabar Nabi. Di antara bukti sabar Nabi, di saat Abu Lahab dan Abu Jahal lah yang terkenal orang yang melawan Nabi, kan? Nyandupnan gerencana li Abu Lahab dan Abu Jahal untuk geduk pakat pajan jid apoh Nabi. Nabi hana rencana ya balah apoh. Hana rencana ya khun ke Abu Lahab dan Abu Jahal. Bahkan dalam riwayat kan, sahabat Nabi andai gemu doa buat Nabi, ya Allah ni pemati dia Abu Lahab Abu Jahal. Orang yang mati. Hana pernah tengok. Ini doa Nabi. Tapi Nabi kan tidak pernah. Ketabahan Nabi. Wate yang sering tengok dengar bak gure-gure Nabi di saat di Taif. Nyapu ya naik ke Nabi. Kan macam miram Nabi. Alian truk tawaran bak malaikat. Malaikat putra nujian bila kedim bak Nabi. Ya Rasulullah, ni din kulung ku putra ujian bangok mati mandum. Han aku. Baik. Malaikat Jibril menanci kalau kedin bak Nabi Muhammad. Nabi din kulung. Kucuk nyawa mandum ke dia. Baik aku. Mamia tempat hana sabar Nabi. Kang gidin kan. Nalau tu. Hana le.
Yang ini Nabi di antara cerita yang lain. Alayan sabar sahabat Nabi Ali. Sabar sahabat Nabi Sayyidina Ali, beliau ngambil pedang ingin membunuh orang kafir yang memang si kafir dihina Nabi. Menantruk tawa Ali dengan kafir yang kena poh. Iludah ibabah bu kafir yati Ali. Hal jadi ke poh li ni. Mam ya tayo. Kan dah karat lah. Yang ketaba ali hana jadi ke poh li pakan han ke poh. Rencana ke poh bunuh sehingga gemak pada kena tak mati karena si kafiran dihina Nabi. Urang hina Nabi halal darahnya. Ingin poh buat Nabi, buat Sayyidina Ali. Menan gejak tau orang kafiran di ludah babah. Atih Ali mutamah bungeh ke? Nyan bungeh nyan karena pribadinya Ali, hanjit karena pribadi. Getahan oleh Ali tidak jadi membunuh kafir itu. Nyan tabah. Man bak tanya terjadi tabadum nan aku. Han aju. Han ada jadi. Bak tanya. Munan hanaga ye daya. Kahana tak ji. Apalagi ka ijaci ke daya. Apalagi nak dengar tipulan hanaga tagai kerana pelan-pelan. Nyan nak tabalam ni. Maka ji kamu pegah sabar menurut kadar martabat tingkatan manusia. Nyamnya hidup sahabat Nabi, sahabat Sayyidina Ali. Yang kahana cerita awak tanya tu. Cuman dikatanya kalaupun lumuh yang sahabayan wajib karat. Hajik malah thang tak jaga le tak ge ka ikut sabar pilih hanjut. Sabarnya berakhir dengan mati. Payah habis tabah mati dengan mati. Mampakan mati dengan mati karena di antara yang dapat mendampingi kita untuk husnul khatimah adalah faedah daripada sabar. Amalan yang lain, amalan macam-macam duman untuk mendampingi kita. Termasuk di antaranya sabar. Yang pada berkata Imam Ghazali, hakikat sabar ada pada orang yang berakal. Orang yang tidak punya akal, dia tidak akan ada sifat sabar padanya. Hakikat sabar itu tetap yang membangkitkan akan agama pada melawan yang membangkitkan akan keinginan hawa nafsunya. Dan yang buat Nabi, buat sahabat, tahu yang tegak orang, oh tipulan iba padi wartuh kilo 3 ba. Itu hurung 3 tu mesti kenyan yang tegak. Tapi orang yang mampu sabar atas hinaan cacian orang lain tidak membalasnya, nyan yang tegak hurung. Di hurung yang mulia, hurung yang iktabar. Na kesempatan tabalah kun lagi yang kali kun kita yo hantar kun li ke gop. Kasakit hati kita yo hanali pusakit hati urung lain. Nyan sabar, nyan urung yang buhu, nyan urung yang tegar dalam sifat kebajikan. Melawan kebatilan, melawan kejahatan. Apakah kejahatannya itu pribadi katanya ataupun umum. Bebe mampu kata yang hanjit senang
kepada dosa, senang pada maksiat. Pakan berdasar akal. Pertama, kata Imam Ghazali, akal adalah yang membangkitkan segalanya. Akal yang mengatur segalanya. Yang sering lempegah-pegah kan? Matalah akal, raya akal, raya rezeki. Ubud akal, ubud rezeki. Hana akal, hana rezeki. Nyocing mu. Nyo hana pada saya mthangen. Raya akal, raya rezeki. Ubud akal, ubud rezeki. Hana akal, hana rezeki. Yang kiban nak thay. Hana mungkin Nabi rezeki li Allah adalah kurung bangai tubah. Ina urung bangai tapi Honda tak bawa kepui. Ya mengalak aitan. Tapi motor tak bawa kurung bangai. Kerana idiom si tapi motor tak bawa kepui. Hanai purlaya karena hana akai. Nya nerak rezeki. Elain menanjit karena akalnya cengah untuk dunia akhirat. Akal. Raya akal, raya ilmainya. Ubid akal, ubid ilmainya. Hana akal, hana ilmainya. Ina orang bangai yang malim. Na orang bangai ajak ke bapak guru. Na orang bangai ajak guru kaya. Pak nak jauh. Akal. Raya akal, raya kemuliaan. Ubud akal, ubud kemuliaan. Hana akal, hana kemuliaan. Dempu bakal. Kemuliaan di antaranya talium assalamualaikum. Mana orang biasa liang kurung pungong? Kurung bangai-bangai. Hana pekan, hana kemuliaan baji. Alian sifat sabar pun kata Imam Ghazali, adanya sifat sabarnya itu pada orang yang berakal. Raya akal, raya sabar, ubud akal, ubud sabar, hana akal, hana sabar. Sehingga orang yang nana akal le pertimbangan. Nya meluncuk tindakan memang bisa, tapi akibatnya pulan. Berantakan keluarga. Hana mangat dengan saudara, ini itu pelan-pelan, ada pertimbangan pada orang yang punya akal. Mami hana akal dipenuhi oleh emosi pelan-pelan itu bukan hana akal kan? Kerja ada punya hawa. Awak hana akal yang bertindak nafsu. Nafsu kita tahu tidak pernah mempertimbangkan akibat. Terjadi, ada masalah apa? Terjadi penipuan, terjadi pembunuhan, macam-macam bentuk yang anak-anak gadum. Itu kan karena nafsunya. Bahkan terjadi dengan karena sudah mengalahkan akal. Mami akalnya kuat. Apalagi sudah didampingi oleh ilmu. Akal akan bijak. Akal yang mengambil semua tindakan-tindakan dalam hidup. Akal paling utama. Hana akal, hana bisa untuk menikmati. Berangkapu mentang je. Hana cing. Raya akal, raya cing. Ubu akal, ubu cing, hana akal, hana cing. Nah contoh sebab tu kan, kita boga-boga kepercayaan. Rarakai. Kita tengok jak koh. Wate ikrut-krut pekenyan boleh pada kuat. Kau ngerti kini krut lah. Nya menyuruh kau hana kai terjadi tu nah. Tahu kan? Hana posnya. Karena orang kau nya makai sampai tengun tikin pada kuat. Kalaupun tikin-tikin tidak ada mikrih juga lut je. Nyan akal. Pi menyurung yang koh nyan hana akal.
hana thau kena duk koh baji. Bahkan jangankan imak thikin, kaya ya imak liuru hana kai jajak bajalan muri hana mangat perataan tu, pada thau lain. Pakan hana kai terjadi. Karena hana ngan kendali. Boleh ithalu dalam pikiran ni ka deh daya. Makanya akal sangat menentukan. Ini dipegang oleh Imam Ghazali. Pertama, untuk jidna sabar pada setiap manusia, syarat pertama adalah manusianya itu berakal. Ada pertimbangan macam-macam. Maya hana akal, hana pertimbangan. Dan yang kedua, awatnya karena akal, syahwat dan segala yang memerintahkannya itu, maka jika menang yang menyeru agama, niscaya telahlah hasil pangkat sabar. Dan bermula sabar fardu'in atas tiap-tiap mukallaf, sama ada sabar atas mengerjakan taat yang wajib atau sabar atas meninggalkan maksiat. Titaba tingkatan na yang wajib, na yang sunat. Wajib berkaitan dengan buku wajib. Kita sembahyang ke wajib lah. Lam sembahyang kalaupun mukarat wajib pelih sembahyang. Sabar lam sembahyang. Dan sabar untuk perintah sembahyang. Hanjit dah saluh bu lain. Ni lam sembahyang. Untuk haji, untuk macam-macam kewajiban lah. Lambut wajibnya inan terjadi sabar wajib. Wajib dah sabar untuk pelih but wajib. Kalau pun mukaratat yang sembayangnya hanjit dah karat, rukun untuk sah sembayang wajib sempurnakan. Bentuk kam karat kahana sabali. Hukumnya yang biasa aturan roi sujud 2 ke 3 mentang. Nya hana sabah. Wate ka hana sabah, hana sah sembayang. Hana sah rukun, hana sip rukun. Hana sah sembayang katanya. Sabar yang dari dasar kata Imam Ghazali saya, ba urang makai karena ubina hal yang lain ditimbang-timbang oleh akal. Innama yafassabiruna ujurahum bighairi hisab. Allah memberikan pahala kepada orang yang sabar dengan tanpa hisab. Dan kalau tengah le cobaan dalam dunia ke sabar. Pahala sabar gara-gara didengki legop hana gebalah dengki. Pahala sabar gara-gara pungut legop hana rencana balah pungut. Pahala sabar macam-macam lah. Dan kalau tengah dia putra potato alam masyar, le pahala-pahala sabar tu. Yang masuk syurga dengan tanpa hisap. Hana timbang li. Langsung masuk syurga. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muhtadun. Orang yang bersifat dengan kesabaran, orang yang menyempurnakan sembahyang karena sabar, orang yang beribadah hal-hal yang lain, bentuk budaya lain karena dia sabar, mereka itulah orang yang mendapatkan petunjuk daripada Allah Ta'ala. Dikatanya sabar dengan perasaan usaha yang tanpa batas ya. Beli malasan sabar ada batasnya. Yang anjir dah. Kabe. Kakulah. Wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Ayat yang lain firman Allah Ta'ala, sabarlah karena Allah serta orang yang
sabar. Singkatnya, sabar terjadinya itu pertama pada orang yang berakal, dan sabar atas melakukan segala perintah dan menjauhi segala larangan. Karena mengikut dalam perintah, ke dalam larangan, tidak terjadi sabar. Karena yang tak sabar letaknya hal yang mendapatkan ridha Allah. Tak puput perintah mendapatkan ridha Allah, tak tinggalkan larangan pun mendapatkan ridha Allah. Keridaannya itulah, kerelaannya itu yang kita harapkan, yang kita usahakan siang dan malam, merumpuk kepada katanya, pada akhirnya bertemulah katanya sebagai orang yang sabar. Innallah ma'as sabirin. Allah serta orang-orang yang sabar, dan Allah memberikan imbalan pahala yang sangat luar biasa, hana hisab di hari kiamat kepada orang yang sabar. Mudah-mudahan bila Allah kepada katanya jid sebagai pada orang yang sabar, orang yang sempurnakan semua perintah dan larangannya, pada akhirnya ketika mendapatkan husnul khatimah, aman di alam barzah, alam mahsyar, alam jaza, teruslah dia berdoa kepada surganya Allah. Wallahu a'lam bishawab.